Hai, aku Rahma. Pada video kali ini, aku ingin berbagi sesuatu yang sangat berarti buatku, yaitu tentang bagaimana aku belajar mendengarkan dengan hati. Sebagai seorang pendengar, aku selalu penasaran nih, gimana sih caranya agar aku bisa benar-benar hadir buat mereka saat aku mendengarkan ceritanya. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang klien yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Disitulah aku mulai mempraktikkan empathic listening. Empathic listening itu bukan cuma sekedar dengerin kata-kata loh, tapi juga berusaha merasakan apa yang mereka rasakan kayak aku jadi CCTV di kehidupan mereka. Jadi ceritanya klienku ini bercerita tentang betapa beratnya pekerjaan yang ia alami, dari mulai sistem shift yang gak manusiawi sampai kurangnya jam tidur dan dia harus handle semuanya sendirian. Sampai-sampai ada nih rekannya yang nyaranin dia buat naik jabatan dan nyaranin supaya pindah kerjaan aja. Nah di sini nih aku bisa ngerasain banget gimana dilemanya jadi dia. Nah, dari situ dia tetap semangat belajar, padahal udah kecapean banget, tapi aku salut banget sama dia. Aku jadi mikir, ya ampun, aku gak kebayang kalau ada di posisinya. Dia juga cerita kalau dia itu pernah hampir kehilangan nyawanya karena tekanan kerja. Nah, di situ aku langsung merinding ngebayanginnya. Ternyata dia itu adalah anak pertama yang harus menghidupi keluarganya. Dia juga rela ngorbanin segalanya demi mereka. Aku benar-benar terharu. Setelah kejadian itu, dia sadar hidupnya masih diselamatkan, dan pada saat itu juga ia bertekad buat punya target hidup yang jelas. Bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat keluarganya dan masa depannya. Dan dari situ, aku belajar banyak banget bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan kadang yang mereka butuhkan cuma seseorang yang mau dengerin tanpa menghakimi. Maka dari itu, yuk mari kita coba jadi pendengar yang lebih baik, karena dengan mendengarkan kita bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Mungkin sesi mendengarkan dengan hati cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. Pada sesi konseling kali ini, ada beberapa temuan yang menunjukkan beberapa elemen penting yang terkait dengan semi konseling. Yang pertama, yaitu empati yang mendalam, di mana terlihat dari bagaimana si konseling ini tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh klien, yang merupakan inti dari konseling yang berpusat kepada klien tersebut. Kemudian yang kedua itu ada validasi emosi, di mana konseling ini memahami dan menerima emosi klien, bahkan emosi yang sulit sekalipun membantu klien merasa didengar dan diterima. Sikap yang tidak menghakimi yang ditekankan oleh si konseling juga merupakan aspek yang krusial dalam sesi konseling ini, yang mana menciptakan ruang aman bagi klien untuk berbagi. Selain itu, konseling juga menemukan kekuatan klien dengan menyoroti semangat dan ketekunan klien di tengah kesulitan, sejalan dengan pendekatan strength-based. Nah, dari pengalaman klien yang hampir kehilangan nyawa ini membawa pada perubahan perspektif yang merupakan salah satu tujuan utama dalam sesi konseling ini, yaitu membantu klien menemukan makna hidup sejati. Dari interaksi yang positif, kemudian diakhiri dengan senyuman yang mencerminkan hubungan yang terapeutik yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan konseling ini. Dan yang terakhir, si konseling ini tidak memberikan solusi langsung, melainkan membantu klien menemukan kekuatan dan motivasi dari dalam dirinya, yang mana menunjukkan prinsip pemberdayaan dalam sesi konseling ini.